Keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia adalah sumber kekayaan budaya yang luar biasa. Perbedaan ini juga dapat memunculkan tantangan dalam hal pemahaman dan toleransi. Oleh karena itu, penting untuk terus mempromosikan dialog antar budaya, saling menghormati, kerukunan antar suku dan agama. Lalu, apa arti dari keragaman budaya? Dilansir dari buku Belajar Kebudayaan, Sosial, dan Sejarah Dunia tahun 2023 oleh Samsudin Renhoat, keragaman budaya adalah karakteristik penting dalam masyarakat manusia. Keragaman budaya merupakan salah satu ciri khas yang membedakan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam dunia yang semakin terglobalisasi, keragaman budaya menjadi semakin relevan dan penting. Setiap masyarakat di seluruh dunia memiliki budaya yang unik, yang mencakup bahasa, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, dan praktik yang membedakannya dari masyarakat lain. Keragaman budaya berperan dan berfungsi dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan memainkan peran penting dalam pembentukan identitas individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Setiap masyarakat di seluruh dunia memiliki warisan budaya yang kaya, yang mencakup bahasa, kepercayaan, tradisi, seni, dan banyak aspek lain yang mencirikan identitas mereka. Contoh keragaman budaya yang dikutip dari buku kumpulan soal ulangan harian tahun 2020 oleh Muhammad Jauhar. Contoh keragaman budaya, yakni 1. Rumah adat. 2. Bahasa daerah. 3. Lagu daerah. 4. Tarian daerah. 5. Baju adat. 6. Alat musik. 7. Makanan khas. Itulah penjelasan mengenai pengertian dan contoh keragaman budaya di Indonesia. Adapun yang dimaksud rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus dan digunakan untuk tempat tinggal oleh suatu suku bangsa. Rumah adat merupakan salah satu representasi kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas suku atau masyarakat. Di Indonesia sendiri ada sekitar 38 rumah adat yang berbeda-beda di tiap provinsi. Selanjutnya, apa yang dimaksud bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat di suatu wilayah dalam sebuah negara. Bahasa daerah juga dikenal sebagai bahasa regional. Bahasa daerah memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai alat komunikasi bagi masyarakat di suatu daerah, pendukung bahasa nasional, menunjukkan kekayaan budaya suatu daerah, dan mencerminkan identitas, prinsip, hingga kebiasaan masyarakat. Bahasa daerah di Indonesia memiliki sekitar 718 bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Lalu ada lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari suatu daerah dan memiliki ciri khas yang menggambarkan budaya dan adat istiadat daerah tersebut. Lagu daerah biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Lagu daerah menggunakan bahasa daerah setempat, bertemakan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, memiliki irama dan melodi yang sederhana, diciptakan secara anonim, biasanya dipelajari dan disebarluaskan secara lisan. Lagu daerah mengandung nilai-nilai kehidupan, unsur-unsur kebersamaan sosial, serta keserasian dengan lingkungan hidup sekitar. Jumlah lagu daerah di Indonesia diperkirakan sekitar 493 lagu. Lagu-lagu daerah ini menggunakan bahasa daerah masing-masing, dari Halo-Halo Bandung sampai Rasa Sayangnya. Selanjutnya ada tarian daerah. Yang dimaksud dengan tarian daerah adalah tari yang berkembang di suatu daerah atau wilayah tertentu dan telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Jumlah tarian asli Indonesia diperkirakan lebih dari 3.000 tarian. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki tarian khasnya sendiri. Tarian Indonesia mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman budaya dan suku bangsa di Indonesia. Dari mulai reog dari Ponorogo hingga tari piring dari Sumatera Barat. Lalu apa yang dimaksud dengan baju adat? Baju adat atau pakaian adat adalah pakaian tradisional yang mencerminkan identitas budaya dan sejarah masyarakat Indonesia. Pakaian adat juga dikenal sebagai pakaian rakyat, busana daerah, busana nasional, atau pakaian tradisional. Pakaian adat memiliki ciri khas yang berbeda-beda tiap daerahnya. Hal ini ditujukan untuk mengekspresikan identitas suatu daerah tersebut. Selanjutnya, alat musik.
Alat musik tradisional sendiri adalah alat musik yang berakar pada tradisi masyarakat tertentu dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Keberadaan, keberlangsungan, dan kemajuan musik tradisional sangat dipengaruhi oleh masyarakat pendukungnya. Terakhir ada makanan khas. Makanan khas adalah makanan yang berasal dari suatu wilayah atau daerah tertentu dan memiliki ciri khas yang berkaitan dengan budaya, tradisi, iklim, dan bahan makanan yang tersedia di daerah tersebut. Makanan khas daerah juga disebut sebagai kuliner khas daerah. Ciri-ciri makanan khas daerah antara lain banyak menggunakan rempah-rempah, rasanya gurih, menggunakan alat masak tradisional, resep dan teknik memasaknya turun-temurun. Makanan khas daerah menjadi identitas suatu daerah karena merupakan warisan budaya yang biasanya dibuat berdasarkan resep yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tercatat ada lebih dari 5.300 makanan asli Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan kuliner yang sangat beragam, mulai dari variasi, keunikan cita rasa, hingga pemanfaatan teknologi. Itulah keragaman Indonesia yang sangat kaya. Semoga dengan penjelasan sederhana ini kita semakin mencintai dan menghargai keragaman budaya Indonesia. Dan sudah selayaknya kita semakin mempererat kesatuan dan persatuan bangsa. Terima kasih yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.